warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, sama-sama mari kita haturkan puji berserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini setelah sama-sama kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat bertangkaikan salam juga semoga selalu tersampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Kembali lagi daripada pembahasan kitab Risalatul Jamiyah, yang mana hari ini kita akan mengutip atau membahas daripada Babul Ma'asi Al-Jawarih, yaitu artinya adalah bab tentang maksiat anggota badan. Jadi maksiat itu bukan cuma dilakukan oleh tubuh kita sendiri, tapi masing-masing badan memiliki perbuatan atau dosa yang sama itu. Nah nih, di dalam kitab Risalatul Jamiyah dijelaskan, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa ammal ma'asi jawarih, dan adapun maksiat anggota badan, yang pertama adalah ma'asil batni. Ma'asil batni itu adalah maksiat yang pertama apa? Maksiat perut, butun. Ada maksiat perut. Fa ammal ma'asil batni, sesungguhnya maksiat perut adalah mislu aklir riba, seperti makan duit riba, makan harta dari hasil riba. Washribu kullu maksir, dan yang kedua apa? Mislu aklir riba, yang pertama, yang kedua wasyaribu kulli muskirin, yaitu minum setiap perkara yang memabukkan. Ijtanibu kulla khamr, kata hadis, jauhilah ijtanibu kulla muskirin, jauhkanlah segala yang memabukkan, karena dia itu adalah ummul khawais. Tuh yang kedua tuh, yang pertama makan riba, yang kedua minum khamr. Terus apalagi? Wa aklu malil yatim. Nih ya, jangan sampai kita memakan apa? Hartanya hak daripada orang-orang atau anak yatim. Wa kullu ma haramallahu alaihi minal qululat wal mashrabiyat, karena sesungguhnya dan setiap perkara yang Allah mengharamkannya dari makanan dan minuman, dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat orang yang makan harta riba dan setiap orang yang membantunya, dan melaknat minum khamr dan orang yang membantunya serta menjualnya. Kalau diceritakan para orang-orang aulia Allah, para rasul, para nabi, beliau bukan cuma menjaga apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul dan aulia, wali-walinya Allah itu menjaga bukan hal yang
cuma diharamkan, tetapi yang apa? Yang ragu-ragu atau syubhat. Saking hati-hatinya mereka, karena apa? Karena setiap yang mereka makan, dari setiap yang mereka konsumsi itu menjadi apa? Menjadi daging. Yang mana kalau misalkan daging itu dimakan daripada harta yang haram, maka dia akan menjadi bahan api neraka. Itu. Makanya dulu kisahnya sahabat bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq dulu ini beliau saking telitinya, saking gak mau kemasukan barang yang haram, apalagi yang haram ataupun yang subhat. Setiap dia mau makan, meskipun dia sangat lapar, dia tanyakan dulu asal usul daripada apa namanya barang tersebut. Gitu. Ditanyain dulu tuh sama beliau, ini dapatnya dari mana, halal atau haram. Sampai-sampai suatu ketika dia sangat lapar, dia lupa menanyakan kepada pembantunya nih, si Maisarah. Dia lupa nanyain ini dapat dari mana gitu. Ternyata ketika dia sudah makan sebuah gandum, sebuah roti, ketika dia sudah makan, dia baru ingat. Akhirnya ditanyain sama pembantunya, ini dapat dari mana rotinya? Tadi ketika saya jalan hendak mau pulang, ternyata ada orang yang ngasih roti ke saya. Nah, ini termasuk subhat, termasuk dia nggak tahu asal usul roti tersebut. Akhirnya ini apa namanya sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya tadi, akhirnya dikorek sama dia. Meskipun apa tadi udah dimasuk, udah ditelan, dia paksa buat muntahin itu, dipaksa buat keluarin barang yang subhat tadi. Nah, itu akhlak daripada sang sahabat yang makamnya jauh daripada kita. Kalau kita mah jangankan yang halal, yang haram, yang subhat semuanya masuk. Makanya ada dikatakan bahwasanya doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu maklumnya yaitu orang yang bersih itu. Bahkan ketika dia sangat bersih daripada apa yang masuk dalam dirinya, maka ia hijab antara Allah dan dia dibuka. Bahkan banyak dari wali-wali Allah yang menjaga daripada makanannya, menjaga dari apa yang Allah haramkan, maka hijabnya dibuka. Sampai-sampai beliau bisa, saking sucinya dia, bisa melihat hati seseorang, bisa melihat, kalau misalkan kalau kata kita mah kasab gitu ya, bisa melihat kepribadian orang tersebut tanpa orang tersebut apa memberitahu gitu. Saking sucinya orang tersebut. Bahkan dikatakan juga bahwasanya doa seseorang itu diibaratkan seperti ikan yang sampai kepada sang penciptanya. Bayangkan kalau misalkan dosa kita, yang kita baik yang kita makan, baik yang kita lakukan, itu menjadi sebuah dinding yang membatasi antara ikan ini menuju lautan. Itu contoh kecil mungkin plastik yang tipis. Ikan yang tipis di dalam plastik itu tidak bisa menembus untuk keluar dari plastik tersebut, padahal dosanya itu setipis plastik, belum setebal akuarium atau tanah dan sebagainya. Tapi doa itu yang diibaratkan ikan itu tidak bisa menembus atau tidak bisa terkabul. Karena apa? Karena banyaknya dosa orang tersebut. Itu termasuk itu kemakbulan daripada dosa yang disebabkan oleh ma'asil jawarih atau maksiat anggota badan. Yang kedua apa? Wa ma'asil lisan. Yang kedua ada maksiat lisan. Yang pertama perut, yang kedua lisan. Wa ma'asil lisan kasratul aidon. Adapun maksiat lisan itu banyak, di antaranya apa?
mislu ghibah wa hiya zikruka akhakal muslim bima yukrahu wa in kuntu shadiqan. Kayak apa contohnya? Engkau menyebut atau mengunjing saudaramu yang muslim dengan apa? Yang tidak disukai meskipun engkau benar. Bohong, mencela, mencaci, melaknat dan lain sebagainya, itu termasuk daripada dosa ma'asil lisan. Dan dikatakan ketika Rasul Mi'raj naik ke atas langit, Rasul mengatakan ada segerombol orang yang mereka ini makan daging busuk yang mentah. Makannya daging busuk dan mentah. Ternyata ketika ditelusuri, merekalah orang-orang yang ketika di dunia banyak makan daging daripada saudaranya, atau gibah, ngomongin orang. Nah, itu sebagian daripada ma'asil jawari, yang dimana ada beberapa, ada 5: maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat mata, maksiat kaki, dan maksiat kemaluan. Nah, itu nanti kita jelaskan. Separuh-separuh dulu ya. Next ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tadi ada 2 materi. Yang pertama maksiat perut, yang kedua maksiat lisan. Mudah-mudahan jadi pengingat buat kita untuk senantiasa menjaga anggota badan kita dari apa? Dari maksiat, baik itu maksiat perut atau maksiat lisan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.